Oke, sahabat Nakoy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan video yang pertama kali tadi membahas tentang terapi menghadapi virus corona, di mana terapi ini butuh kesungguhan seperti pepatah Arab manjada wajada. Jadi siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil, dan ini butuh kesungguhan semua pihak, terutama orang-orang yang siap berjuang bersama melawan corona. Siapa orang-orang itu? Ya kita semua. Saya, Anda, pemerintah, semua ya. Karena melawan corona ini nggak bisa hanya dengan mengandalkan pemerintah, harus turun bersama, berjuang bersama. Ya kayak perang deh, anggap aja Indonesia perang melawan musuh. Masa pemerintah aja yang turun? Kenapa dulu Indonesia bisa merdeka? Karena rakyat turun. Karena Pondok Pesantren juga memerintahkan, menganjurkan, mewajibkan santrinya perang, karena itu bagian dari jihad. Pesantren turun, kemudian terjadilah berbagai keajaiban, termasuk Indonesia akhirnya berhasil merdeka ya. Jadi kita ini sedang perang, bedanya musuh kita nggak terlihat. Musuh kita adalah virus mikroba yang kecil sekali dan butuh hal-hal yang nggak pernah terduga sebelumnya melawan virus ini. Baik, jadi di video sebelumnya, kalau Anda menyaksikan video saya tentang sebelumnya, saya membahas ada 3S bagaimana kita melawan virus corona, di mana 3S ini butuh yang namanya konsisten, butuh kesungguhan, dan harus berhasil selama 21 hari. 21 hari. Jadi kalau misalkan sudah 20 lupa, batal, harus yang pertama lagi. Itulah yang beratnya di situ. Tapi kita coba, saya melakukan juga hari ini. Ya sudah melakukan beberapa hari ini karena sudah pengen sekali bisa keluar rumah dengan keadaan bebas dari corona ya. Sudah hampir sebulan saya at home dan betul-betul di rumah aja. Jadi pagi sampai malam di rumah, praktis menahan diri untuk gak keluar. Kadang-kadang malah belanja tuh online, kita pesen kebutuhan makan malah online ya. Dan ya hidup barulah modelnya, online semua. Usaha juga semua saya tutup di Nako Center, dari mulai butik, toko buku, studio musik, kafe ya, selama virus corona ini. Karyawan diminta pulang dulu di rumah biar pada sehat dulu, nanti insya Allah kalau sudah kembali normal bisa bekerja lagi. Dan teman-teman yang luar biasa, nomor satu kalau dilihat di YouTube sebelumnya adalah sikap kita harus selalu bahagia tanpa syarat selama 21 hari. Praktekin 21 hari bahagia tanpa syarat. Yang masih bingung, baca buku ini, bahagia tanpa syarat. Jadi bahagianya itu bukan bersyarat, bahagia itu betul-betul tanpa syarat. Ini tanpa syarat aja. Jadi teman-teman yang luar biasa. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah dalam buku Seven Wonders, termasuk buku dikeluarkan dalam buku ini. Sedekah tuh ada beberapa model, beberapa pendekatan. Yang pertama adalah sedekah, namanya sedekah doa. Jadi di suasana COVID-19 ini kita mesti murah dalam sedekah, murah dalam doa. Lagi nonton TV, ada berita di Jakarta ini, ada yang meninggal, ada yang sedang berobat seperti ini di rumah sakit Persahabatan misalnya dan sebagainya. Langsung tangannya Al-Fatihah, ya Allah, semoga mereka yang sedang sakit corona disehatkan lagi. Gitu. Doa aja. Ya. Jangan sampai kebalikannya, kita doa enggak, menggerutu iya, ngomongin iya, komplain iya, dari mulai pemerintah dikomplain, dokter dikomplain, suster dikomplain, sampai akhirnya kita menjadi orang yang mudah komplain kepada orang lain. Itu ya yang kedua. Nah, sedekah yang pertama sedekah doa. Apalagi bulan Ramadan. Ya, di Ramadan ini ada Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Tirmidzi, kalimatnya adalah bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Apalagi Ramadan dilipat-lipat, ini sedekahnya mantep jiwa ya kan. Sayang kalau kita nggak rajin sedekah doa aja terus ya.
ada anak lagi nih, ya Allah semoga anak saya sehat, ya Allah. Mau doa terus, doain orang tua, doain teman-teman, doain keluarga, doain bisnis, doain apa, doain mumpung Ramadan. Yang kedua adalah sedekah, yang kedua adalah sedekah tenaga. Nah, ini mumpung kita work from home ya, jadi bapak-bapak, laki-laki, teman-teman saya, ya kayak saya, atau sahabat-sahabat saya yang biasanya berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam, nggak tahu urusan rumah. Sekarang Allah setting semuanya berubah. Akhirnya teman saya pada bisa masak, bisa masak di dapur, posting Instagram, jualan. Mantap deh, corona ini efeknya. Sampai teman-teman yang nggak bisa masak pun bisa masak, dagangnya dia masak, dan ada pembelinya. Siapa pembelinya? Teman-temannya. Ya, istrinya senyum aja, malah bilang makasih corona, suami saya sudah kembali katanya. ya, itu sudah sesuatu yang kisah nyata. Mungkin Anda juga ngalamin hari ini suasana corona yang di bulan Ramadan ada hikmah yang nggak pernah terduga ya. Jadi sedekah yang kedua adalah sedekah tenaga. Jangan sampai di rumah nih suasana Ramadan kita malah adanya hanya tidur, sholat, tidur, hanya itu. Jangan terlalu sayang. Jadi tangan ini beraktivitas, nggak apa-apa ngepel, apalagi kalau saya ngepel biasa. Saya ini kan mantan tukang pel, mantan marbot, mantan office boy di masjid, biasa ngepel. Di rumah tuh ngepel ya biasa aja, ngepel, nyapu, bersih-bersih taman, ya itu sesuatu yang biasa buat saya. Lagi COVID-19 ini lebih biasa lagi. Saya pagi-pagi tuh jam habis subuh itu biar melawan nggak ngantuk, saya nyapu halaman. Halaman saya luas hampir lebih dari 30 meter lebih. Halaman doang, luas, saya sapu sampai keringetan. Habisnya karena keringetan ya ngantuk, mandi udah jam 7 udah mandi, jadi fresh. Kalau enggak bawaannya habis subuh ngapain? Tidur, ngantuk, bangun-bangun jam 9, 10, aduh, terlalu sayang ya, terlalu sayang teman-teman. Kalau waktunya hanya itu, sahabat-sahabatku yang terlihat. Ini ada pertanyaan juga dari teman ini di Instagram ya. Nah, jadi sedekah yang kedua adalah sedekah tenaga. Jadi sedekah aja tenaga itu, mumpung di rumah. Siapa yang kita sedekahi di rumah ini? Keluarga, ringankan istri, ringankan pembantu. Itu aja udah mantep. Yang biasa dikit-dikit dicuciin piring sekarang nyuci sendiri. Ramadan. Yang kedua lagi COVID-19, itu aja udah cakep ya. Si istri seneng udah pasti buat suami-suaminya. Yang ketiga adalah sedekah yang namanya sedekah ide. Apa itu sedekah ide? Coba dalam suasana COVID-19 ini di medsos, berhentilah menyebarkan teror medsos. Tapi kebalikannya malah Anda menjadi orang-orang yang kemudian malah berbuat baik, menginspirasi, memotivasi, bicara hal-hal yang dahsyat di medsos Anda, Facebook, Instagram, WA, pokoknya yang disebarkan tuh hal-hal yang dahsyat. Jangan malah menimbulkan teror tentang corona, karena corona ini nanti akan berakhir, tapi terornya masih ada, hoak-hoaknya masih banyak, tentang hoaknya banyak. Tidak semua berita yang kita dapatkan di WA, nggak semua berita kita WA ini semuanya oke loh. Malah ada dari kesehatan mental di UI mengatakan orang yang lebih dari 2 kali mendengar, melihat, membaca berita tentang virus ini sudah termasuk gejala problem di mentalnya. Wahyu, ada nggak di antara Anda yang mungkin nontonnya berita lebih dari 10 kali, bisa lebih malah sehari karena nggak ada aktivitas, nonton lagi YouTube ini? Yang terjadi apa? Anda jadi penakut. Sekarang ini ya kita mesti move on. SOP-nya kesehatan kita ikutin, tapi ya kita mesti move on. Kita mesti mengatakan yes, saya harus berubah, saya mesti move, tapi tetap ikutin pemerintah apa
SOP-nya dari mulai cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu adalah SOP dari pemerintah. Tapi kita masih move on bahwa nggak boleh lama-lama gitu. Ini harus segera selesai corona ini gitu. Nah, yang berikutnya yang sangat dahsyat ini juga sedekah materi, sedekah uang. Jadi dalam suasana corona seperti ini, ya, sedekah Anda dalam bentuk uang ini sangat menolong orang banyak. Karena pengangguran semakin banyak, yang nggak makan semakin banyak. Ada banyak, bahkan saya di Nako Center. Sebenarnya Nako Center tuh saya tutup selama COVID-19 ini. Kantor termasuk area kuliner, kafe. Nah, tapi karena banyak orang-orang sini di daerah Nako Center ini, para UMKM yang dia juga ambruk, dia juga kasihan gitu. Dia memohon kepada manajemen saya untuk boleh numpang jualan iftar gitu setiap Ramadan jam 5, jam 3 sampai jam 6 sore gitu. Jadi jualannya dari mulai es, macam-macam, gorengan. Akhirnya saya buka, ini selama Ramadan saya buka Nako Center dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan mereka gratis, jadi nggak dimintakan bayar oleh kita. Jadi betul-betul saya minta dia untuk dia, baru itu yang bisa kita bantu, baru itu yang kita bisa bantu. Untung dia mau bekerja, untung dia mau bular modal, cuma dia nggak punya tempat. Nah, saya kasih tempat aja, bisa untuk meja itu luas, pinggir jalan, mereka bisa jaga. Mereka laporan tiap hari lumayan, ada pemasukan 300, 200, 100 karena hujan dan sebagainya. Itu juga bagian dari sedekah itu. Itu yang dilakukan oleh istri saya. Biasanya sih selalu menggunakan pola-pola sedekah yang menarik ya, termasuk tadi ngasih lapak gitu. Akhirnya mereka bisa dagang ya. Nah, atau Anda juga bisa sedekah uang melalui lembaga-lembaga sosial yang dipercaya yayasan kayak Dompet Duafa, ACT, ada Yatim Mandiri, ya, ada Istana Yatim, banyak nih. Ya, ada Basnas, Anda transfer. Atau lagi ada donasi dengan kemarin di medsos dengan Najwa Shihab, dengan Kompas TV, ada Didi Kempot, ada Rhoma Irama. Kalau ini transfer gitu. Yang terbaik itu Anda transfer, dan transfer itu Anda nggak kenal untuk siapanya, itu bagus. Yang nggak bagus itu kalau kita ngasih pertolongan, ngasih sesuatu nih ke tetangga, kemudian kita berharap tetangga itu akan berbuat sesuatu kepada kita, itu berbuat baik atau apa. Kenyataannya dia malah enggak, itulah kecewa munculnya. Jadi transfer aja, besar boleh, kecil boleh, yang penting sedekah uang. Praktekin aja tiap hari, terus tiap hari. Ini polanya tiap hari, 21 hari. Sedekah uang dia udah 21 hari. Dan yang ketiga adalah selalu afirmasi positif, Selama 21 hari ke depan kita betul-betul puasa nafsani, puasa jiwa, bukan hanya puasa badani, puasa nafsani. Artinya puasa apa? Kita puasa ini, mulut, puasa ini. Mulut, pikiran, sama hati yang biasanya ngeluh, yang biasanya komplain, yang biasanya ngomongin orang, biasanya kesel, kita puasa gitu. Dan buat yang belum terbiasa berat, buat yang nggak terbiasa ya puasa tetap puasa, tapi tetap gosip, gibah, ada loh orang ini. Sayang itu mereka yang puasa tapi kata-katanya kotor, kata Nabi. Mereka ini yang puasanya sebatas cukup menahan rasa lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Ya, jadi kembali ke S ketiga, selalu afirmasi. Nah, selain dia juga puasa kata-kata negatif, ucapan negatif, pikiran negatif, hati yang negatif, dia mempraktekkan afirmasi. Nah, di sini contoh dari ketiganya. 11 afirmasi bahagia tanpa syarat nih. 11 afirmasi bahagia tanpa syarat. Afirmasi 11 afirmasi ini ada, setiap babnya ada afirmasi setiap babnya selama 11 hari untuk membantu teman-teman agar kemudian menemukan konsistensi. Ya. Itu afirmasi. Nah, afirmasi ini kan sesuatu yang positif ya. Hanya kadang-kadang kita belum terbiasa aja. Kalau sudah terbiasa gampang, teman-teman.
Jadi S yang ketiga ini selalu afirmasi positif. Jadi contoh suasana COVID-19 nih, pagi-pagi itu sudah habis sholat duha, doanya itu seperti ini: Alhamdulillah ya Allah, saya sukses, saya sehat, virus corona pergi dari Indonesia. Jadi itu kata-katanya positif, itu afirmasi. Dan mulai dipraktikkan aja pelan-pelan terus selama 21 hari. Kalau 21 hari berhasil, insya Allah Allah ngasih keajaiban, coronanya hilang dari negeri yang kita cintai, Indonesia. Ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga dan terus bahagia tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.